konsep ikhlas dalam tiga perspektif ya. Yang pertama dari perspektif religion atau dari agama, yang kedua dari psikologi, dan yang ketiga dari sosiologi. Yang pertama, ikhlas dalam perspektif agama. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ikhlas itu memiliki maratibul ikhlas atau tingkatan-tingkatan dalam tingkatan ikhlas. Yang pertama itu adalah, ini top of the top-nya, orang yang ikhlas karena Allah, yang hanya mengerjakan satu amalan itu untuk mengharapkan wajahnya Allah atau ridhonya Allah. Yang kedua, middle up, tingkatan yaitu orang yang beramal untuk mengejar akhirat. Dia mengerjakan satu amal ibadah karena mengharapkan akhirat, mengharapkan pahala, takut terkena dosa, dan lain-lain. Dalam sebuah kitab dijelaskan bahwasanya kitab tasawuf ya. Teman-teman pernah dengar syair dari Sayyidah Rabi'ah Adawiyah yang seperti ini. Ya Allah, jika aku beribadah kepadamu, jika aku beribadah kepadamu, lalu aku mengharapkan surga, maka tutuplah surga dariku, tutuplah pintu surga dariku. Dan jika aku beribadah kepadamu karena aku takut neraka, maka bakarlah aku dan di dalamnya. Tapi kalau aku beribadah kepadamu mengharapkan ridhomu, jangan sekali-kali engkau palingkan wajahmu dariku. Itu adalah syair dari Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, seorang the grandmother of tasawuf ya, seorang ibu tasawuf dunia. Yang terakhir menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ikhlas itu ada tingkatan yang terakhir, itu lower up, yaitu mengharapkan dunia. Dia bekerja hanya untuk memperkaya dirinya sendiri, tanpa arah, tanpa tujuan, dan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dijelaskan dalam kitab Tafsir As-Sam'ani, Maratibul Ikhlas lil Imam Nawawi, lughatan khalasa khulusan khalasan, dan pada syarah ayyabtaghiya bi'amalika wajhillah. Teman-teman udah tahu kan makna khalasa khulusan khalasan apa maknanya? Ya, murni, hati bersih atau jernih gitu. Kemudian secara syarat, yakni seyogyanya beramal hanya mengharap ridho Allah gitu. Itu dalam kitab Tafsir As-Sam'ani. Ini juga berdasarkan ayat Al-Quran, wa ma umiru illa mukhlishina lahuddin gitu. Menunjukkan bahwasannya ikhlas itu lahuddin, hakikatuddin, hakikatnya agama. Sedangkan dalam dakwahnya Rasulullah, ikhlas itu kuncinya, seperti itu. Ini ikhlas menurut psikolog ya, ini pohon ini diibaratkan manusia, yang mana ketika dia itu ikhlas sebagai akar, maksudnya kayak intinya di dalam orang itu ada keikhlasan, maka dia akan memiliki motivasi yang tinggi seperti pohon ini ya, kan tinggi ibaratnya ya. Terus dia daun-daun itu dia akan bahagia hidupnya ketika ini ada buah dari pohon tadi, yang mana hasil dari keikhlasan adalah memiliki kepercayaan diri. Selanjutnya kancing sebagai penghubung dari semangat yang tinggi, dan hasilnya tadi membutuhkan interaksi sosial. Sosiologi di sini digambarkan sebenarnya orang yang sedang bergandengan. Jadi kalau sosial kan berhubungan dengan orang lain. Jadi di sini ketika hati kita sudah ikhlas, maka tingkatan rasa toleransi kita, rasa kerjasama dengan orang lain kita akan meningkat gitu. Jadi dengan hati yang ikhlas kita akan sering untuk membantu orang lain, kerjasama dengan orang lain gitu. Di sini juga bisa menumbuhkan rasa saling percaya, rasa saling mengingatkan, tidak apatis, selalu membuat kita menjadi berpikir yang lebih positif ke depannya, berpikir secara sabar, terbuka, gitu. Oke, kesimpulan dari ikhlas menurut kami, menurut kelompok 5 adalah orang yang ikhlas itu bisa ditandai dengan ciri ada dua hal. Ada dua hal yang bisa kita lihat dari orang yang ikhlas. Yang pertama adalah dia